Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Setiawan, NIM 202410102001 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab tentang soal praktikum 4 dan 5 Data Mining Classification Tree. Perlu diketahui, classification tree itu merupakan suatu metode atau teknik di mana metode digunakan untuk memprediksi kelas atau suatu dataset. Biasanya dataset digunakan untuk classification tree ini kelasnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Karena tujuannya dari classification tree ini sendiri yaitu mempelajari polanya. Oke, langsung saja kita ke soalnya, dimana di sini ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset WEN, Prima Indian Diabetes, Breast Cancer. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dengan presentase testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, kita ke Google Colab-nya dulu. Dimana di sini untuk yang awal kita memasukkan file Prima Indian Diabetes.csv-nya seperti ini. Oke, langsung saja ke soalnya. Kemudian kita masuk ke kode programnya, di mana di sini kita melakukan import beberapa library, diantaranya yaitu ada library NumPy, Pandas Scalar, serta Matplotlib. Dan perlu diketahui library Scalar merupakan library Python yang digunakan untuk mempelajari model pembelajaran mesin atau pola-pola. Ada juga trend test split digunakan untuk men-split atau membagi data menjadi training set dan testing set. Untuk confusion matrix-nya yaitu digunakan untuk menghitung confusion matrix untuk mengevaluasi tingkat keakuratan klasifikasi data. Dan decision tree classifier-nya itu untuk mengklasifikasi decision tree. Akurasi score untuk menghitung akurasi data. Serta load WEN-nya ini untuk meload dataset WEN karena dalam data scalar-nya sudah ada data WEN-nya. Dan yang terakhir load underscore breast cancer untuk meload dataset breast cancer-nya. Dan ada juga plot underscore confusion matrix-nya. Dan kita jalankan kode program yang lainnya. Oke, di sini sudah tercentang hijau. Lanjut saja ke kode program selanjutnya. Oke, di mana di sini membuat atribut dengan nama WEN underscore dataset. Di mana WEN underscore dataset di sini untuk membuat variabel untuk menampung hasil dari data load WEN tersebut. Kemudian membuat variabel WEN untuk menampung hasilnya dari dataset WEN menjadi data frame WEN. Kemudian kita print WEN to underscore string, dimana untuk menampilkan dataset WEN-nya secara keseluruhan. Oke, langsung saja kita jalankan dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke kemudian kita melakukan print seperti fitur name, di mana fitur name untuk mencetak atau menampilkan nama atribut dari dataset WEN. Kemudian ada dataset shape untuk menampilkan dimensi datanya atau ukuran seperti jumlah baris dan kolom pada data WEN. Dan ada dataset untuk mencetak isi data sampai 5 baris atau indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Untuk selanjutnya, kemudian kita membuat variabel X yang isinya variabel dari indeks ke 0 sampai indeks ke 12, serta membuat variabel Y yang isinya dataset WEN yang termasuk target dan hasilnya seperti ini. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana pada dataset bagian atas merupakan nomor indeksnya dan di bawah adalah nilainya. Serta fitur name sudah terdapat nama alkohol, melik, asid,
ASH, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya. Setelah itu kita melakukan pencarian akurasinya dengan beberapa presentase yang sudah ada pada soal, yaitu 20%, 30%, 40%. Pada soal when di sini saya menggunakan yang 20%. Untuk kode program yang 30% dan 40%-nya sama seperti kode program yang 20% ini, tapi diganti hanya pada bagian presentasenya pada tes saja. Tes digunakan untuk mendefinisikan suatu ukuran data testing untuk atau presentasenya. Random step untuk mengontrol pengacakan yang diterapkan ke data sebelum melakukan pemisahan. Oke, kemudian kita membuat variabel CLF untuk membuat model sederhana dengan menggunakan klasifikasi decision tree dengan parameter random state. Kemudian clf.flex x train underscore y underscore train untuk yang x train memasukkan isi clf ke dalam feed, sedangkan yang y underscore train untuk menemukan pola model datasetnya. Dan kita jalankan saja. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita memasukkan atribut dari dataset when ke dalam variabel x. Untuk nilai atributnya saya ambil secara acak. Kemudian kita memasukkan variabel x ini untuk melakukan prediksi CLF. Dan kemudian kita tampilkan dengan perintah y underscore break. Oke, langsung saja kita jalankan. Dan hasil output yang dikeluarkan akan seperti ini. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Kemudian kita membuat plot confusion matrix dengan parameter CLF x underscore test y underscore test t. Kemudian kita tampilkan plotnya dengan perintah plt.show. Ini. Serta menghitung tingkat akurasinya, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana tingkat akurasinya yang dihasilkan yaitu 0,78 dan memiliki rank 0 sampai 2. Oke, lanjut saja kita ke yang terakhir. Kemudian kita tampilkan presentasinya dengan menggunakan function tree.plot underscore tree dengan parameter CLF. Kemudian kita ekspor decision tree ke representation text dan kita print text presentasinya dan kita jalankan. Hasil yang dikeluarkan akan seperti ini, dimana sudah ada fitur kelas serta classification tree-nya. Oke, kita masuk ke PIMA Indian Diabetes. Nah, untuk langkah serta kode programnya juga sama seperti pada dataset when, yang diganti hanya pada data yang dimasukkan. Oke, langsung saja kita jalankan. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya pada diabetes kita mengimport file data yaitu PIMA Indian Diabetes.csv. Nah, ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Untuk data yang ditampilkan sama seperti dataset shape serta datasetnya, dan
Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini, dimana sudah ada dataset atributnya, yaitu reagensis, glukos, dan seterusnya. Ya, langsung kemudian kita juga mencari tingkat keakurasinya, di mana pada dataset ini saya menggunakan tingkat akurasinya yang 30%. Ini. Oke, langsung saja kita jalankan dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita juga memprediksi, di mana di sini kita membuat variabel X dan kita melakukan nilai dari dataset tersebut secara acak. Kemudian hasilnya, oke, langsung saja kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini, di mana ada 0,0, 1,0 dan seterusnya. Oke, lanjut saja. Setelah itu kita juga menampilkan confusion matrixnya, dan ini hasil untuk tingkat akurasinya, yaitu 0,8 dan ringnya dimulai dari 0 ke min 1, 0 ke 1. Oke, lanjut saja. Yang terakhir kita tampilkan representasinya dan hasilnya akan seperti ini. Langsung saja kita jalankan. Perlu diketahui untuk data PIMA Indian diabetes ini datanya sangat banyak, sehingga classification tree-nya sangat kecil. Oke, lanjut kita masuk ke dataset breast cancer. Nah, selanjutnya kita breast cancer. Untuk langkah-langkahnya juga sama seperti pada dataset WIN dan dataset diabetes yang tadi kita jalankan. Kita load breast cancer-nya dengan variabel cancer underscore dataset, dan hasilnya akan seperti ini, di mana sudah terdapat data yang ada pada dataset breast cancer tersebut. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Oke, sama seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kode program yang selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, kita tampilkan fitur name, dataset shape, serta datasetnya, dan hasilnya seperti ini. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini dimana pada fitur name sudah ada min radius, min tekstur, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita mencari tingkat akurasinya, dimana di sini pada dataset cancer ini di sini saya menggunakan yang 40%. Ini. Oke, langsung saja kita coba jalankan dan hasil yang ditampilkan akan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kemudian kita ambil data secara acak dan kita masukkan pada variabel X, di mana hasilnya akan seperti ini. Nah, ini terdapat output 0,1,1,1 dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita tampilkan metrik confusionnya, di mana hasil yang didapat akan seperti ini. Nah, dimana pada dataset ini tingkat keakurasiannya yaitu 0,92 dan memiliki rank 0 sampai 1. Oke, untuk yang terakhir kita tampilkan tree.plot underscore tree-nya dan hasilnya. Oke, langsung saja kita jalankan dulu dan hasilnya akan seperti ini, dimana sudah ada data classification tree-nya dan
dari dataset breast cancer-nya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi penjelasan tugas klasifikasi entry dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.